Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai tanaman Sansevieria jenis Robusta Dwarf ya teman-teman. Di sini Robusta Dwarf variegata putih dan variegata kuning ya teman-teman ya. Ini ada beberapa pot, 1 2 3 4 5 6 7, aja 7 pot ya teman-teman. Semuanya ukurannya sudah mulai memasuki ukuran remaja ya, medium lah segini ya teman-teman ya. Dan di sini tapi performanya kurang bagus ya teman-teman ya. Performnya itu daunnya panjang-panjang. Ini efek atau akibat yang ditimbulkan dari waktu itu saya taruh di kolong ya teman-teman ya. Saya tempatkan di kolong rak ya waktu itu, dan ketika dia tumbuh daunnya memanjang. Karena salah satu ciri tanaman yang kekurangan matahari ya emang seperti ini, daunnya bisa memanjang-manjang ya teman-teman, kurus dan memanjang. Ketika dia dipindahkan lagi ke matahari atau ke tempat yang mataharinya cukup, maka daunnya akan pendek seperti ini teman-teman. Contohnya ya, ini ketika daun tumbuh di tempat yang kekurangan sinar matahari seperti ini ya teman-teman ya. Daunnya panjang dan kurus ya teman-teman. Ketika saya pindahkan ke tempat yang sinar mataharinya cukup, daunnya lebar dan pendek seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jelas ya kelihatan bedanya ketika pertumbuhan daun baru ya teman-teman ya. Ini di tempat yang mataharinya cukup. Nah ini 1 2 dan ini daun yang ketiga ya teman-teman. Variegatanya pun berbeda. Ketika di tempat yang sinar mataharinya kurang, dia ini putihnya tidak solid ya, agak-agak meredup ya teman-teman ya. Ketika dipindahkan ke tempat yang mataharinya cukup, sinar mataharinya cukup, variegata putihnya keluar banget ya teman-teman, seperti itu. Jadi matahari ini sangat berpengaruh untuk tanaman ya, untuk semua makhluk hidup bahkan teman-teman ya. Matahari itu paling berpengaruh ya teman-teman ya, untuk performanya, untuk kualitas warnanya sangat berpengaruh ya. Kualitas sinar matahari ini sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mempunyai tanaman di rumah yang intensitas mataharinya kurang ya gitu, untuk tanaman yang sudah mulai akarnya kuat, maka otomatis pertumbuhannya akan seperti ini. Daunnya akan memanjang ya, memanjang dan kurus kecil ya teman-teman ya. Jadi usahakan mataharinya cukup ya teman-teman ya, kecuali kalau tanaman itu baru ditanam, baru pindah pot ya teman-teman, maka ditempatkan dulu di tempat yang sinar mataharinya tidak terlalu panas seperti sinar matahari pagi ya, cukup untuk tanaman yang baru ditanam ya teman-teman. Jangan salah mengartikan ya, ketika tanaman sudah akarnya sudah kuat, sudah cukup, maka boleh kita tempatkan di tempat yang full sinar matahari ya teman-teman. Walaupun variegata seperti ini, maka dia akan bagus ya, warnanya akan keluar ya teman-teman. Kecuali kalau yang berdaun-daun tipis, daun tipis lebar, maka kalau misalkan dia variegatanya variegata full, warnanya ngeblok, maka akan rentan terbakar atau gosong ya teman-teman ya, jika ditempatkan di full sinar matahari ya teman-teman. Jadi beda-beda perlakuan lah teman-teman, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau daunnya tebal seperti ini aman insya Allah, dan variegatanya enggak ngeblok, aman ya teman-teman. Ini semua variegatanya putih dan kuning ya teman-teman, semua jenis variegata maksud saya. Di sini akan saya buat indukan teman-teman ya. Karena apa? Karena performanya kurang bagus teman-teman, daunnya memanjang dan ya si variegatanya juga agak meredup ini ya. Insya Allah kalau misalkan ntar saya buat indukan dan langsung saya tempatkan di tempat yang panas, nanti anaknya akan keluar insya Allah bagus ya teman-teman.
Ini ada beberapa pohon, ada 7 pohon, akan saya buat indukan semua ya teman-teman. Jadi itulah, kalau misalkan bertani kita melihat anakan yang kurang bagus, maka akan kita bikin indukan lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita jual terus, tidak kita tanikan, maka akan habis ya teman-teman. Maka dari itu kita tanikan ya teman-teman, biar stok kita nggak habis. Kalau semuanya jual, maka ya habis yang ada ya teman-teman ya stoknya. Oke teman-teman, kita akan mulai ya teman-teman. Kita tundukin dulu kameranya sebentar. Nah, agak nunduk seperti ini. Seperti biasa akan saya gunakan stick bekas sumpit ya, bekas sumpit mie ayam ya teman-teman ya, yang terbuat dari kayu. Udah saya runcingkan seperti ini ya teman-teman. Oh, ini bisa juga untuk apa, nusuk-nusuk sate ya teman-teman ya. Udah runcing seperti ini ya teman-teman. Saya gunakan yang berbahan dari bambu, saya tidak menggunakan berbahan dari logam, karena takutnya kalau berbahan dari logam nantinya menimbulkan karat dan infeksi pada tanaman ya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama ini ada Robusta variegata kuning. Wah, kurang nunduk ya teman-teman. Nah, nunduk sedikit, agak maju. Nah, seperti ini. Oke lah. Nah, ini teman-teman udah pas ya posisinya. Ini pucuk ya, kita ambil dulu pucuknya aja, kita matikan teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah terlihat seperti ini teman-teman, maka kita tusuk ya, kita tusuk bagian tengahnya ini, agak dikorek sedikit gak apa-apa, biar kalau ada calon pucuk yang baru dia benar-benar tidak akan tumbuh. Dan langsung kita tusuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tusuknya seberapa sih? Nah, ini tusuknya kira-kira ya segini aja nih teman-teman ya, tidak sampai dalam ke bawah, tidak ya, nanti dia akan mati kalau terlalu dalam ke bawah teman-teman ya. Teman-teman punya feeling ya, perkiraan ya, tidak sampai ke bawah ya, sampai sini aja teman-teman tusuknya ya. Yang penting serp gini, menancap ya teman-teman. Udah seperti ini. Yang pertama ini Robusta variegata kuning. Oke, yang kedua ini Robusta variegata putih teman-teman ya. Kita ambil pucuknya dulu lah, seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh kan udah patah pucuknya, nggak apa-apa. Tuh kan, kalau misalnya udah patah ini, pucuk yang barunya masih kelihatan tuh ya, yang calon pucuk ini. Nah, kita korek-korek seperti ini teman-teman ya, korek-korek nih. Nah, kalau enggak dia bisa tumbuh lagi ya, korek-korek barusan tempat muncul pucuknya di mana. Nah, kita cubles di itu tempat munculnya pucuknya itu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman. Udah tuh, insya Allah pucuknya tidak akan tumbuh lagi. Lanjut teman-teman ya, seperti itu. Ini salah satu cara untuk memperbanyak tanaman sansevieria cepat beranak, simple seperti ini teman-teman ya, dengan cara dicubles atau ditusuk ya teman-teman ya. Tuh kelihatan pucuk yang barunya di dalam tuh, kita korek-korek dikit dulu. Nah, udah kira-kira kebuang gitu, langsung kita tusuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau dipenggal juga kan nggak bisa kalau masih seperti ini mah ya teman-teman. Jadi kita cubles semuanya teman-teman ya, kita tusuk. Nah, kita buang pucuk yang paling atas seperti ini, nggak apa-apa. Nah, pucuk yang barunya jangan salah nusuk ya, jangan salah seperti ini di sini misalkan teman-teman ya, nusuknya ya di sini, jangan seperti ini ya. Ini yang barusan pucuk yang kecilnya di sini, tempat keluarnya, pokoknya tempat keluarnya pucuk itu ditusuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah, lanjut teman-teman. Ini variegatanya ada yang blok, ada yang lapis, tapi ya kita buat indukan aja nggak apa-apa ya, namanya juga ikhtiar, nggak tahu nanti siapa tahu kan muncul anakan yang variegata lapis ya teman-teman. Walaupun indukannya ini kan ngeblok seperti ini, ngeblok tuh variegatanya, tapi nggak apa-apa, namanya juga ikhtiar ya teman-teman. Yang menentukan mah Gusti Allah teman-teman ya, kita mah hanya berusaha dan berdoa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang penting kita berusaha dan berdoa, yang menentukan mah Gusti Allah teman-teman ya. Kita
buat indukan semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tusuk pokoknya teman-teman ya, insya Allah ntar cepat beranak ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya indukan dan sudah beranak, anaknya kurang bagus variegatanya, ya udah jadiin indukan lagi teman-teman, nggak rugi kok teman-teman bertani. Nanti juga tambah banyak teman-teman, tapi ya harus bersabar teman-teman. Kalau bertani harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Harus sabar kan, nunggu tumbuh dulu teman-teman ya, nunggu ini besar seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah udah selesai semuanya teman-teman, udah kita cubles ya teman-teman. Dari berapa pohon ini, 7 pohon udah kita cubles semua teman-teman ya. Nah, ini penampakannya ketika sudah dicubles seperti ini teman-teman ya. Ini udah dicubles seperti ini. Ingat teman-teman, jangan sampai terkena air ya teman-teman. Kalau misalkan bisa dijemur aja teman-teman, biar lukanya cepat kering. Jemur di tempat yang panas ya, biar si lukanya, ini kan luka nih, baru dipotek ini luka semua dan kondisinya masih basah ya teman-teman. Kita jemur biar cepat kering ya teman-teman. Kalau kemarin saya gunakan salep kambium itu untuk penggalan ya teman-teman. Kalau misalkan seperti ini mau menggunakan salep kambium bisa sih teman-teman, tinggal diolesin ke sini ya pakai kuas-kuas yang kecil ya teman-teman, tapi tetap dalamnya masih basah, yang dalam tusukannya itu, dalam si kayunya itu masih basah. Jadi biarin minimal 3 hari ya teman-teman, jangan sampai terkena air. Harus dijaga ya teman-teman biar si lukanya kering ya teman-teman. Kalau misalkan kena air kan rentan busuk ya teman-teman, rentan terkena virus. Oke teman-teman, untuk sharing video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semua perhatiannya ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.